Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU/USD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAU/USD pada hari ini tanggal 16 November 2023. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Oke, jadi di sini langsung aja kita lihat analisa yang sudah saya berikan kemarin hari Rabu, dan ternyata apa yang sudah saya buat kemarin itu works ataupun sesuai, yang dimana harga naik sampai ke 1970 atau 1975 paling ekstrim, dan ternyata kemarin itu harga naik pas banget sampai di 1975 dan kemudian drop. Jadi teman-teman yang sekiranya open di sini, seperti yang sudah saya katakan juga kemarin, di sini ada satu yang namanya area resistance dan juga di sini ada yang namanya area supply. Otomatis harga akan mengejar ke sana sebelum akhirnya drop. Dan dropnya ini pun secara signifikan luar biasa ya. Kemarin sebenarnya ada berita ya. Jadi kemarin saya lupa ngasih tahu kalau kemarin ada berita tentang PPI dan juga retail sales, lalu ada juga mengenai Empire State Manufacturing Index. Kalau kita lihat kemarin beritanya itu sebenarnya campur aduk ya. Ada yang membuat USD menguat, ada yang membuat USD melemah. Dan kalau kita lihat kemarin itu secara dari segi core PPI month of month itu mengalami penurunan dari 0,2 ke 0,0. Lalu PPI sendiri mengalami penurunan cukup drastis dari 0,4 ke minus 0,5. Itu sebenarnya membuat USD melemah. Tapi permasalahannya adalah kalau kita lihat di sini, Empire State Manufacturing Index itu luar biasa besar. Dari yang minus 4 menjadi plus 9. Ini plusnya sudah 10 ya. Dari minus 4 ke plus 9 berapa ya? 5 tambah 9 ya 14 ya. Jadi sudah naik banyak banget, sehingga itu juga yang membuat USD menguat. Lalu sedangkan dari segi retail salesnya, dari segi retail sales sebenarnya berkurang ya, yaitu dari 0,9 ke minus 0,1. Untuk core retail salesnya sendiri dari 0,8 ke 0,1. Sebenarnya dari data sebelumnya itu berkurang ataupun menurun ya dari segi retail salesnya. Tetapi jika dibandingkan dengan data forecastnya di sini itu lebih baik. Itulah yang menyebabkan kalau kita lihat harga daripada XAU/USD itu pada saat berita harga membuat spike ke atas ya, spike ke atas sedikit sebelum akhirnya melanjutkan penurunan seperti yang sudah saya buat juga kemarin. Nah, jadi di sini ada nggak teman-teman yang open posisi sell di sekitaran 1970 atau di 1973 atau bahkan ada yang di 1975? Karena harga benar-benar nyampe di 1975 pas ya. Karena kalau kita lihat di sini, tapi ini tergantung broker ya. Tapi kalau dilihat kemarin sih sebenarnya sama semua ya. Tertinggi kemarin itu ada di 1975,28. Jadi jika teman-teman ada yang pasang sell limit di 1975, itu sebenarnya profitnya sudah sangat besar ya. Karena jika dilihat di sini open di 1975 misalnya ya. Misalnya open di 1975. Lalu stop loss di 1979. Lalu take profit ya kita sesuaikan lah ya. Kemarin itu maksimal profitnya sudah sebanyak 194 pip kemarin langsung ya. Secara cuma 2 candle H1 harga langsung turun sebanyak 194 pip. Luar biasa banget. Jadi teman-teman yang sudah profit, silahkan menikmati profitnya. Dan sekarang apakah kita bisa open posisi sell lagi? Saya rasa nggak bisa. Karena harga sudah terlanjur lewat ke bawah. Lalu apakah kita bisa ambil posisi buy kalau gitu? Berarti kalau kita mau ambil posisi buy ya kita tinggal geser aja ini. Fibonacci-nya. Berarti kan kita pakai high tertinggi yang ada di sini. Ya. High tertinggi yang di sini. Nah, kalau kita lihat juga
61,8 masih intact dengan area rally base rally yang ada di time frame A4 di sini ya. Kalau saya ambil titik tengahnya kan di 1947, kalau di Fibonacci-nya di 1948 ya, lagi dikit lah ya. Jadi kemungkinan apakah harga akan mengejar sampai sana? Iya, bisa jadi ya. Karena sekarang harga berada di tengah-tengah, jadi lebih baik kita sabar aja dulu ya. Yang penting ingat di sini ada Fibonacci naiknya, dan kemungkinan harga di 61,8 di sini baru bisa membuat kenaikan lagi ya. Kalau hari ini secara berita hari Kamis ya, seperti biasa ada unemployment claim dan juga dari segi Philadelphia Manufacturing Index. Lalu ada di sini industrial production. Dan kalau kita lihat juga di sini, saya rasa dari segi unemployment claim diperkirakan akan mengalami kenaikan dari 217.000 ke 221.000. Lalu untuk dari segi Philly Fed Manufacturing Index-nya diperkirakan akan memburuk dari -9 ke -10. Jika kita lihat kemarin, Empire State Manufacturing Index-nya itu naik secara signifikan dari -4 ke +9. Jika nanti malam Philly Fed Manufacturing Index-nya juga sama, dalam artian dari -9 keluarnya +4 gitu kan misalnya, atau +5, wow, itu berarti sangat membuat USD akan menguat ya. Dan jika dibarengi dengan tingkat jumlah klaim pengangguran drop di bawah 217.000, misalnya angkanya adalah di 215 ataupun 214, maka itu akan membuat XAUUSD cukup kencang drop ke bawah sampai di 1947 di sini ya, sampai di 1947 di sini. Dan jika harga itu break di bawah 1943, karena kalau kita lihat ini kan kalau kita lihat rally base rally-nya ini kan di sini ya. Nah, sebesar ini rally base rally-nya. Kita bisa lihat rally base rally-nya di sini, harga membuat drop cukup signifikan ke bawah sampai di 1942 sebelum akhirnya terbang. Ini menandakan bahwa memang di sini ada rally base rally, base-nya di sini sebagai area demand bisa, ataupun bisa dikatakan sebagai area demand juga. Tetapi permasalahannya adalah area ini sudah pernah di break oleh candlenya sendiri. Dalam artian ketika ingin membuat rally selanjutnya, base-nya di sini itu malah dijebol dulu baru terbang. Jadi bisa saya katakan kalau base di sini itu kecenderungannya adalah bisa di break dengan mudah. Jadi bisa saja harga itu langsung turun seperti ini tanpa harga membuat pantulan. Nah, jika harga membuat pantulan seperti ini, biasanya pantulannya sih nggak akan terlalu tinggi ya. Mungkin pantulannya hanya sampai di 1953 atau sampai di 1954 sebelum akhirnya nanti bisa melanjutkan penurunan sampai di 1932. Bisa saja seperti itu. Dan terkadang harga itu nggak mantul. Harga itu yang ada malah langsung drop di bawah area demand di sini dan langsung mengejar support yang ada di 1932 seperti ini ya. Jadi kalau mau teman-teman ambil posisi hari ini, saya lebih prefer untuk menunggu kepastian apakah di 61,8 di sini memang ada reaksi di market atau tidak ya, di sekitaran 1948 sampai di 1943 ya, pokoknya sebesar ini ya. Karena kalau kita lihat ini kan bekas area support juga menjadi resisten, jadi otomatis di sini akan menjadi peluang apakah reaksi market akan membuat pantulan seperti ini atau malah harga itu break ke bawah mengejar 1932. Dan jika memang harga akan membuat pantulan ya, pantulan di 1947, kita perlu konfirmasi candlestick untuk memastikan apakah harga memang bisa mantul ke atas ya. Karena kalau kita lihat sekarang area demand area supply, maaf ya, karena kalau per sekarang video saya buat area supply-nya itu nggak ada. Area supply terdekat itu tidak ada. Ya, area supply terdekat itu tidak ada. Area supply terdekat sebenarnya ada di sini. Yang ada kemarin yang saya gambar di sini ya, di sini. Tapi permasalahannya adalah
kita bisa lihat bahwa ini range area ataupun besar zona area supply kemarin itu sudah di break ya. Jadi contoh kasusnya sama ya. Ketika di sini harga membuat base, harga menjebol base itu sendiri sebelum akhirnya bergerak naik. Nah, sama halnya di sini ketika harga masuk ke area supply, harga itu membreak area supply itu sendiri sebelum akhirnya turun. Jadi sebenarnya peluang harga untuk break di 1970 itu bisa. Dan peluang untuk break di bawah 1947 itu bisa. Tetapi kalau kita lihat secara trennya, harga itu kan masih dalam kondisi biris. Ya, masih dalam kondisi biris. Walaupun di sini secara time frame H4 kita sudah melihat yang namanya change of character, yang dimana kalau teman-teman belajar Chok dan Boss gitu kan ya, seperti ini. Nah, ini sudah Chok di sini ya, sudah change of character, jadi otomatis kemungkinan harga bisa membuat kenaikan dari segi time frame H4. Tapi kalau kita lihat dari segi time frame daily, kalau kita lihat, salah ya, itu weekly ya. Kalau kita lihat dari segi time frame daily, harga di sini bisa saja membuat yang namanya higher low baru ya. Bisa saja harga itu seperti ini. Dari yang awalnya bullish ya kan, seperti ini. Kemudian dia membuat, salah ya. Dari yang awalnya seperti ini ya, seperti ini, naik turun naik turun naik. Nah, dia gagal membuat higher high, yang ada dia membuat new lower low. Dan apakah di sini dia membuat new higher low? Bisa saja. Dan jika ini memang menjadi higher low baru, ya sudah, kemungkinan harga akan bisa bergerak turun. Karena jika teman-teman trading ataupun yang tahu tentang apa sih namanya wave ABCD ya, ini kan ABCD-nya di sini nih. Di sini A, di sini B, di sini C, dan D-nya kemungkinan bisa sampai sini di 1900. Karena biasanya panjang A ke B itu sama dengan C ke D ya, biasanya seperti itu. Ya, tapi kita perlu kepastian dulu apakah benar di sini kemarin di 1970 itu adalah higher low baru atau tidak. Ya, itu dari segi sudut pandang daily. Oke, jadi kalau teman-teman mau open, tunggu di 1947 kepastiannya, apakah harga bisa mantul atau tidak. Jika tidak bisa mantul, ketika dia break di bawah 1945, sudah bisa pasang sell dengan target di 1932. Jika harga itu malah mantul ke atas ya, jika harga itu malah membuat kenaikan ke atas, ya saya tidak bisa pasang sell ataupun saya tidak bisa bilang di sini akan ada pantulan di 1955 ataupun di 1954 ya. Ya karena harga belum menciptakan area supply terdekat untuk saat ini, tapi nggak tahu nanti ke depannya ya. Tapi sih tendensinya menurut saya ini akan mengalami penurunan sampai di 1932. Tapi kita tidak tahu, lihatnya nanti ya. Oke. Jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sekali lagi jika teman-teman ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, jangan sungkan untuk langsung komen di kolom komentar di bawah. Dan sekiranya jika saya bisa membalas di komentar, saya akan balas di komentar. Dan jika tidak sempat, saya akan bahas di video analisa selanjutnya. Oke? Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada hari ini, dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.